Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, ketika melihat langit, pernahkah kita berpikir di mana letak dari ujung semua semesta ini? Tentu sulit untuk menjawabnya, karena yang seperti ini sudah di luar nalar. Bahkan semaju-majunya ilmu astronomi masih belum bisa memecahkan hal ini. Tapi dari berbagai sumber Al-Quran dan hadis Nabi SAW, semua semesta ini berujung pada satu lokasi yang sangat menakjubkan, Sidratul Muntaha, lokasi paling tinggi di ujung dari semua semesta, lebih tepatnya bagian paling atas setelah langit ketujuh. Tempat ini sendiri tak pernah bisa dimasuki oleh siapapun, bahkan termasuk malaikat Jibril. Namun berkat izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menjadi satu-satunya makhluk yang pernah memasukinya dalam sebuah perjalanan dahsyat yang disebut Mi'raj. Di video kali ini kita akan membahas dengan singkat ujung alam semesta ini, yaitu Sidratul Muntaha. Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islam selanjutnya. Dari sejumlah sumber terpercaya, Sidratul Muntaha dijelaskan cukup jelas bagaimana bentuk dari tempat satu ini. Sebuah tempat yang berbentuk seperti pohon bidara, atau dalam bahasa Arabnya adalah sidro. Detailnya seperti apa? Rasul tak mengatakan hal itu dengan cukup jelas. Hanya saja beliau mengungkapkan jika tempat ini sangatlah indah. Rasul SAW bersabda, "Ketika aku dimi'rajkan ke langit ketujuh, aku diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon itu diliputi perintah Allah, dia berubah. Tak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya karena sangat indah." Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwa dinamakan Sidratul Muntaha karena semua ketetapan Allah yang turun pangkalnya dari sana, dan semua yang naik ujungnya ada di sana. Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Dinamakan Sidratul Muntaha karena tempat pohon ini merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang Allah turunkan pangkalnya di Sidratul Muntaha, baik wahyu atau yang lainnya. Bisa juga dimaknai karena Sidratul Muntaha merupakan puncak yang diketahui makhluk. Lebih dari itu, tak ada satupun makhluk yang tahu, bahkan malaikat Jibril, pimpinan para malaikat pun tak tahu. Satu-satunya yang pernah sampai ke tempat itu hanya Nabi Muhammad SAW saat dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya pohon, Sidratul Muntaha juga memiliki daun, buah, dan akar. Hal ini juga tersirat dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Buahnya seperti kendi daerah Hajar, dan daunnya seperti telinga gajah. Dari akarnya keluar 2 sungai luar dan 2 sungai dalam." Kemudian aku bertanya, "Wahai Jibril, apakah kedua yang ini?" Dia menjawab, "Adapun 2 yang dalam itu ada di surga, sedangkan 2 yang di luar itu adalah Nil dan Efrat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan bentuk daun seperti telinga gajah yang lebar-lebar yang sangat rimbun, hingga sebuah riwayat ada yang menyebutkan jumlahnya sama dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Dari sini makin terbayang seperti apa Sidratul Muntaha, betapa rimbunnya tempat ini. Saking rimbunnya, Nabi mengilustrasikannya dengan sangat tepat dalam sabdanya, "Orang yang naik kuda baru bisa melintasi bayang-bayangnya selama 100 tahun, atau 100 penunggang kuda bisa dinaungi bayang-bayangnya. Di sana ada laron dari emas, buahnya seperti kendi besar." Hadis riwayat Tirmizi. Sidratul Muntaha begitu agung dan indah sampai-sampai Nabi tidak kuasa dalam sabdanya menjelaskannya. "Ketika saya dimi'rajkan ke langit ketujuh, saya diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah.
Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya karena sangat indah. Hadis riwayat Abu Ya'la. Di tempat inilah Nabi SAW melihat wujud asli malaikat Jibril. Karena sepanjang hidupnya malaikat Jibril selalu datang menemui Nabi dalam wujud yang berbeda. Dan ini adalah kali kedua Nabi melihat Jibril alaihi salam. Peristiwa yang kemudian menjadi buah bibir kaum Quraisy yang dijadikan kesempatan untuk mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Al-Quran Surah An-Najm ayat 12-18. Apakah orang musyrikin hendak meragukan dan membantah bahwa Rasulullah SAW telah melihat Jibril, padahal beliau telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya sebanyak 2 kali. Pertama, ketika Jibril berada di atas ufuk yang tinggi di bawah langit dunia setelah Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Dan yang kedua, ketika di Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh saat beliau menjalani Mi'raj. Nabi Muhammad SAW melihat Jibril di tempat tersebut, tempat para arwah yang tinggi dan suci yang tidak bisa didekati setan atau arwah yang buruk. Di dekat Sidratul Muntaha terdapat surga yang berisi seluruh puncak kenikmatan yang menjadi puncak angan-angan. Inilah yang menjadi dasar banyak ulama yang mengatakan surga berada di tempat yang sangat tinggi di atas langit ketujuh. Ketika Sidratul Muntaha diliputi dengan ketetapan dari Allah menjadi sesuatu yang sangat besar dan indah dengan gemerlap warna. Tidak ada yang bisa menggambarkan keindahannya dengan secara rinci kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan Nabi Muhammad SAW tidak toleh-toleh dari arah yang menjadi tujuannya, tidak melebihi batas yang diizinkan. Ini menunjukkan bagaimana adab Rasulullah SAW. Saat itu beliau melihat berbagai kejadian yang luar biasa. Beliau melihat surga, melihat neraka, dan melihat kejadian gaib. Sahabat soleh beriman, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tempat yang sangat indah yang tak bisa kita bayangkan. Semoga dengan informasi yang Nabi kabarkan menjadikan wawasan untuk kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.